Karena saya sendiri yang menangani langsung, yaitu mengajar orang-orang tua yang lansia, pensiunan, belajar mengaji. Dan itu benar-benar dari nol ya. Dan sampai saat ini, alhamdulillah, sudah bisa tadarus pada saat bulan Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelora dimanapun Anda berada. Ya, kali ini program Magnet Masjid kita mendatangi Masjid Miftahul Jannah yang berada di Walang, Jakarta Utara. Baik, saya di sini Kuzai dan di sini bersama Pak Haji Yunus selaku Ketua DKM ya Pak ya? Iya. Selaku Ketua DKM dari Masjid Miftahul Jannah. Dan di samping kiri saya ada Pak Haji Teguh. Bendahara dari DKM Miftahul Jannah. Ya baik, kali ini saya akan bertanya tentang latar belakang nih. Penasaran kan? Jadi kita langsung tanya aja nih ya ke Ketua DKM-nya langsung nih. Pak Haji, saya mau nanya nih terkait latar belakang dari pembangunan Masjid Miftahul Jannah itu seperti apa Pak Haji? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan latar belakang dari pembangunan masjid kami ini. Sebelumnya ini masjid kita di sini adalah musola. Musola. Ya, musola yang tentunya kita tahu kalau musola itu bangunannya kecil, ya, sederhana. Apalagi masjid kita ini sebelumnya itu berada di lingkungan kampung ya, yang tentunya masyarakatnya juga tingkat sosialnya juga kita tahu ya bagaimana. Dan alhamdulillah pada saat itu waktu banjir besar di Jakarta, musala kami waktu itu terendam. Ya, terendam sehingga waktu itu kami tidak bisa memakainya ya. Akhirnya kami mengusulkan kepada para jamaah bagaimana kalau kita meningkatkan musala ini atau kita merombak sama sekali musala ini menjadi seperti ini, menjadi masjid ya, dan keadaannya seperti sekarang ini ya. Saya kira demikian untuk latar belakang masjid ini ya. Ya luar biasa nih Pak Haji, dari musola sampai saya lihat sebesar ini masjidnya, luar biasa ya. Nah ini pembangunannya seperti apa nih? Jadi kayak misalnya gotong royong kah atau memang ada masyarakat antusias untuk ingin terjun langsung membangun musola jadi masjid, seperti apa itu Pak Haji? Ya, kalau sumber dana waktu pembangunan masjid kami ini itu 100% dari swadaya masyarakat di sini ya. Jadi waktu membangun kita di sini itu sekitar 3 tahun sampai selesai rampung seperti ini. Ya, dan alhamdulillah masyarakat di sekitar sini walaupun keadaan sosialnya di level menengah ke bawah, tetapi antusias untuk membangun masjid, terutama tempat beribadah seperti ini, alhamdulillah sangat baik. Antusiasnya Antusias tinggi tinggi sekali ya. Insya Allah ya. Ya. Jadi memang dari masyarakatnya sudah antusias, kemudian juga DKM-nya juga solid gitu ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke baik, saya mau nanya lagi nih Pak Haji terkait program-program unggulan dari Masjid Miftahul Jannah ini yang memang menjadi unggulan dari Masjid Miftahul Jannah. Itu apa? Bisa? Ya, kalau mengenai unggulan saya kira hampir sama saja dengan masjid-masjid yang lain. Namun karena masjid kami ini terletak di perkampungan atau di kampung dan di lingkungan masyarakat sosial yang menengah ke bawah, namun pada saat ini kita tahu saat masa-masa pandemi ini, masa-masa sulit ya, kami berusaha dari Masjid Miftahul Jannah untuk membagi ya kepada para jamaah yang tentunya jamaah kami di sini jamaah yang tingkat sosialnya atau masyarakat kurang mampu lah ya, sehingga kami pengurus DKM di sini bersepakat untuk membagi kepada jamaah, walaupun misalnya dengan sembako berupa beras, berupa minyak goreng, terigu, gula dan teh kopi, ya seperti itu. Dan
program ini dilaksanakan setiap subuh. Subuh, Masya Ya, Allah. setiap subuh setelah sebelumnya ada pengajian yang dibawakan oleh Pak Guru kita, Pak Kiai Haji Ade Purnama. Dan alhamdulillah antusias masyarakat sekitar masjid ini untuk datang ke masjid. Dan memang tujuan kita untuk mengadakan ini yaitu selain untuk membagi, kita juga mengharapkan kepada jamaah untuk datang ke masjid. Ya. Jadi tujuan kita ya itu ya, biar jamaah itu datang, walaupun tujuan awalnya hanya untuk mencari sembako ya, menerima sembako dari masjid. Tapi itu kita tidak peduli, yang penting datang dulu ke masjid ya itu. Dan insya Allah materi yang disampaikan oleh ustadznya juga sampai gitu kan. Iya betul. Nah ini selain dari pembagian sembako subuh ini, ada lagi nggak Pak Haji program-program seperti kayak Jumat Berkah atau seperti halnya masjid-masjid lain gitu? Ya, selama ini ya selain pengajian rutin yang kami adakan itu setiap minggu itu ada 4 acara ya. Itu saya kira sama dengan di masjid-masjid lain. Dan ada juga ya Jumat Berkah, tetapi bukan masjid mengadakan, tapi justru jamaah yang mengadakan, membawa itu ke masjid. Gitu. Ya. Jadi itu bukan dari masjid, tapi jamaah masjid yang mengadakan. Masya Allah. Ya. Nah ini unik juga nih Pak Haji nih. Ya. Jadi saya melihat kalau di masjid-masjid lain itu memang dari masjid untuk jamaah, kalau ini dari jamaah? Ya, ada dari masjid ke jamaah dan jamaah ke masjid. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Pak Haji ya. Masya Allah, berkah ya Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Jadi program Masjid Miftahul Jannah sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ketua DKM kita Pak Haji Yunus, diantaranya adalah pengajian rutin mingguan yang dimana dalam 1 minggu ada 4 kegiatan. 4 kali. Yang pertama kalau hari Senin malam Selasa itu adalah pengajian rutin yang dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Nur Sofa Tauhir. Itu masalah tafsir dan hadis. Kemudian yang kedua itu hari Rabu malam Kamis yang dibawakan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Ade Kurniawan LC. Itu masalah yang disampaikan adalah surah Nabawiyah diantaranya itu, dan fikih juga, dan fikih juga atau yang lainnya. Kemudian juga ada program pengajian bapak-bapak Al-Quran ya, baca Al-Quran, tapi khususnya untuk lansia ya, kebanyakan ini santrinya lansia, bukan yang muda-muda lagi. Tapi alhamdulillah pesertanya cukup banyak gitu, dan rajin, artinya rajin di sini rutin tetap hadir setiap ini. Itu dilakukan seminggu 2 kali, yaitu minggu malam Senin dan Jumat malam Sabtu. Dan pesertanya memang lansia semua kebetulan, dan itu semua rajin. Artinya selalu hadir gitu. Ya. Kemudian program yang lain, ya tadi kita mengulang dari Pak Ketua, BJM istilahnya di kita itu BJM, itu bantuan jamaah masjid. Itu kita memang menyesuaikan kemampuan kita. Artinya yang kita berikan itu mengambil dari kas masjid yang kita kumpulkan. Jadi nilainya mungkin nggak begitu besar, artinya nggak begitu besar, itu nggak banyak. Bagian dari sembako itu biasanya ada 2 macam, kalau nggak gula dan teh atau kopi, kemudian ada minyak dan terigu 1 liter dan mungkin 1 kilo, kemudian juga kadang beras. Yang terbesar selama ini hanya beras 3 kilo per paketnya gitu. Dan kita bisa membagi antara kalau hari-hari biasa itu antara 60 sampai 80 paket kita bagi, tapi kemarin waktu bulan Ramadan kita bisa membagi sampai 120. Dan itu memang habis dibagikan karena memang pesertanya cukup banyak.
Saya kira itu yang program yang selama kita laksanakan. Baik Pak Haji, saya mau nanya lagi nih ya. Jadi saya emang banyak tanya ya Pak Haji ya. Nggak Oke, apa-apa ya. baik. Iya, saya mau nanya nih terkait respon dari jamaah atau masyarakat sekitar tentang Masjid Miftahul Jannah ini seperti apa Pak Haji? Ya, kalau respon dari jamaah atau masyarakat di sekitar masjid ini, ya alhamdulillah sangat baik dan antusias ya, terutama dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah di sini ya. Seperti misalnya penyediaan sarana kematian atau pelaksanaan penanganan janais, ya itu kita ada menyediakan di sini, namun sampai saat ini kita juga belum punya ambulans ya. Namun di sekitar sini banyak sekali yang menyediakan ambulans. Jadi kami pikir tidak terlalu perlu untuk menyiapkan ambulans ya. Dan satu lagi saya ingin tambahkan ya, karena saya sendiri yang menangani langsung, yaitu mengajar orang-orang tua yang lansia, pensiunan, belajar mengaji. Dan itu benar-benar dari nol ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa tadarus pada saat bulan Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Ya, jadi itu saya pikir itu sangat menyenangkan bagi saya karena saya sendiri yang langsung mengajarkan ya. Dan alhamdulillah ya, dari nol sampai bisa tadarus gitu. Alhamdulillah. Nah ini jadi mungkin manfaat dari Masjid Miftahul Jannah ya Pak Haji ya. Yeah. Selain menyediakan tempat janais, itu juga program-program yang disampaikan dari DKM Masjid sendiri bermanfaat bagi jamaahnya gitu ya. Ya, alhamdulillah. Biasa ya. Mungkin ini saya bertanya terakhir ya Pak Haji ya, terkait suka duka dari menjadi ketua DKM Masjid Miftahul Jannah ini seperti apa suka dukanya Pak Haji? Ya, kalau mengenai suka duka ya saya kira semua masjid hampir sama ya. Tapi di sini paling sangat berkesan karena saya menjabat DKM ini sudah 20 tahun lebih ya. Pokoknya sejak masjid dan sebelumnya juga masih musala. Itu saya sudah menjabat dan sebenarnya saya sudah tidak istilahnya ingin diganti lagi ya, diganti atau permajaan karena usia saya juga sudah tidak memungkinkan untuk terus memimpin atau mengetuai masjid ini. Namun dari jamaah tidak ada yang maksudnya selalu mengharapkan keberadaan saya di sini. Ya jadi ya begitu. Terus mengenai suka dukanya saya kira kalau sukanya ya alhamdulillah, sukanya itu kalau jamaah rajin ke masjid. Alhamdulillah. Dan respon jamaah ke masjid itu bagus dan masjid selalu ramai dan makmur. Yaitu suka duka kami. Alhamdulillah kalau sudah seperti itu, masjid ramai berjamaah, salat jamaah, itu ada perasaan kebanggaan sendiri ya, kesenangan sendiri pribadi. Ya seperti itu. Seperti itu ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi seperti itu suka duka dari Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah. Baik, terima kasih sahabat Gelora dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Haji sudah memberikan paparan penjelasannya. Kemudian juga Pak Haji Teguh sudah mendampingi dan menjelaskan tentang program-program ya. Baik, kali ini alhamdulillah episode hari ini cukup sekian dan terima kasih. Saya Kuzai dan bersama Pak Haji Yunus beserta Pak Haji Teguh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan sekian, kita tunggu video selanjutnya di masjid yang lebih unik dan tentunya di daerah DKI Jakarta dan pastinya di program Magnet Masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.